Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usi bi nafsi wa iyyakum an ittaqullaha azza wa jalla haythu qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن سلم قال في حديثه الصحيح إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من المحدثات ومن النار. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kembali di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mulia ini dalam rangka bersama-sama menggugurkan kewajiban kita kepada Allah dari wajibnya salat Jumat bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan dan al-afiat. Dengan itu kita bisa beraktivitas kembali. Yang guru bisa mengajar, para murid bisa belajar, yang bekerja bisa keluar pagi dan pulang malam untuk bisa beraktivitas mencari nafkah. Tidak ada kekurangan satu apapun. Maka wajib bagi kita setiap muslim untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi syukur. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, disepakati bahwa kehormatan seorang muslim itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar dan agung di sisi Allah. Maka kehormatan seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Kehormatan seorang muslim itu haram untuk dinodai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang bersaksi la ilaha illallah, haruma damuhu wa maluhu wa irduhu, maka haram untuk ditumpahkan darahnya, hartanya, kehormatannya. Faqala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatufu bil Ka'bah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Ka'bah. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma atyabaki wa ma atyaba raihataki wa ma a'zamaki wa ma a'zama hurmatiki anti." Sambil beliau menghadap ke arah Ka'bah, beliau bersabda, "Wahai Ka'bah, sungguh engkau betapa indah, sungguh engkau betapa indah dan betapa harum keindahanmu. Dan sungguh engkau agung dan betapa agung kehormatanmu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Dan sungguh jiwa Muhammad yang berada di tangannya, demi Allah, la hurmatul mu'min, kehormatan seorang mukmin, a'zamu indallah min hurmatiki anti. Sungguh kehormatan seorang mukmin itu lebih besar, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatanmu, wahai Ka'bah. Maka siapa yang sengaja menjatuhkan kehormatan seorang mukmin, maka dia pada arti yang sama dia telah menginjak-injak kehormatan Baitullahil Haram.
Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wail likulli humazatin lumazah." Celakalah bagi tiap-tiap para pengumpat dan pencela. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pentas sejarah telah membuktikan dari kalangan orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menentang dakwatul tauhid, mereka terekam jejaknya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka memiliki karakter, sifat-sifat yang dengannya mereka dikenal, yang bahwasanya mereka itu memiliki karakter tabiat kasar, sumbu pendek, cepat marah, tersinggung, dan itu dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sebut majnun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sebut sabi. Ish makna sabi? Sabi penentang, orang yang keluar dari tradisi dan budaya yang dikenal di mayoritas masyarakat pada waktu tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada tauhid yang merupakan kesyirikan menjadi pundi-pundi kantong penghasilan mereka, yang merupakan sumber-sumber penghasilan makanan mereka. Maka wajar mereka kalau tersinggung ketika didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi para tiap pengumpat dan pencela. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Di masa genting awal-awal dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati manusia dari kesyirikan, penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas pada masanya. Dan bahkan bukan hanya Rasulullah diblokir, tidak boleh berinteraksi dengan Muhammad. Siapa yang berinteraksi dengan Muhammad, maka dia dikejar, maka dia ditangkap, maka dia dibunuh. Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu pun merasakan bagaimana panasnya permusuhan dakwah pada waktu tersebut. Abu Dzarrin Al-Ghifari ketika beliau bersaksi di hadapan Rasulullah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shh, diam. Engkau pulang hari ini dan tunggu kemenangan kita esok hari. Setelah kita menang boleh engkau balik." Artinya bahwa tidak boleh orang terang-terangan masuk Islam pada waktu itu, karena saking gentingnya kondisi. Tetapi Abu Dzarrin Al-Ghifari, "La ya Rasulullah, sa'alin." Tidak wahai Rasulullah, aku akan mengumumkan keislamanku di hadapan manusia. Dia membuka pintu rumah Nabi Muhammad, lalu dia berteriak, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai kalian ma'asyara Quraisy, bersaksilah atau persaksikan. Sesungguhnya Abu Dzarrin Al-Ghifari bersaksi, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Maka pemimpin kaum berkata, "Berdirilah kalian, tangkap dia, kejar dia, bunuh dia." Sabi, penentang tradisi dan budaya. Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dipukul sampai habis. Apa beliau berhenti sampai di situ? La. Keesokan paginya beliau kembali membuka pintu dan mengumumkan keislamannya, dipukul lagi. Demikian ahlu tauhid. Ketika mereka telah mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka nyawa-nyawa mereka itu murah di hadapan pedang. Ahlu tauhid tidak akan bisa ditakuti dengan penjara 1 tahun 2 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari peperangan, beliau menggantung pedangnya, lalu melesat mendatangi beliau seorang Arab Badui, menghunuskan pedangnya dari sarungnya, lalu dia mengatakan tepat di leher baginda Rasulullah ujung pedang tersebut. Dia berkata, "Ma yamna'uka Allah, ma yamna'uka ya Muhammad al-an." Siapa yang bisa menghalangimu dari kematian sekarang wahai Muhammad? Dengan sopan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yamna'uni Allah." Yang akan menghalangiku dari kematian adalah Allah. Maka tangan tersebut bergetar sampai pedang tersebut terjatuh dari tangannya. Maka ahlu tauhid adalah orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah, orang-orang yang sangat yakin dengan Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi tiap-tiap pengumpat dan pencela. Karena memang mereka terekam sifat mereka.
bahwasanya agama kesyirikan, agama kebid'ahan, mereka tidak memiliki dasar kecuali mereka membangun agama mereka di atas kesyirikan dan di atas kedustaan, celaan dan cercaan kepada orang lain. Itu agama mereka. Mereka tidak mau punya modal. Yang punya mereka adalah hanya cercaan, celaan dan menghina, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi tiap-tiap pengumpat dan pencela. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Il-humazah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, il-hammas. Il-hammas bil qaul, mencela manusia dengan perkataan. Wal lumazah il-lammas bil fi'il, yaitu mencela manusia dengan perbuatan. Maka bagaimana kondisinya ketika seseorang menghina kaum muslimin? Merendahkan kehormatan seorang muslim, menggabungkan dua hal sekaligus. Perkataan sekaligus perbuatan. Bahkan menghadirkan media-media sebagai pergelaran untuk membius serta memuaskan birahi nafsunya, untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya semuslim yang menghina la ilaha illallah, yang dihina la ilaha illallah, ahanahullah, maka Allah akan menghinakannya. Wailul likulli humazatil lumazah. Faqila il humazah yani yahmizuhu fi wajhin, wal lumazah yahmizuhu min khalfi. Al-humazah mencela di hadapannya, wal lumazah mencela di belakangnya, membicarakannya di belakangnya. Waqila, dan juga disebutkan il humazah wal lumazah mencela manusia dengan tangan dan dengan lidah dan dengan mata, bermain mata. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama keluarganya salat ke Baitullahil Haram di hadapan kaum musyrikin. Mereka bermain mata terhadap Nabi Muhammad. Demikianlah kata Imam Ibnu Katsir sambil menukil surat Al-Qalam ayat ke-11, hammazin masya'in binamim. Hammaz, tukang pencela. Sekian hari makin hari mereka itu melakukan masya', menyebarkan fitnah dan adu domba, sengaja menumbuhkan kebencian di hati manusia agar manusia membenci dakwah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada masanya. Mereka menyangka dengan menuduh tuduhan kepada Muhammad, dengan mengatakan Muhammad sabi, mengatakan Muhammad majnun, mereka menyangka dengan itu manusia akan meninggalkan tauhid. La, Allah memiliki cara. Ketika Islam itu semakin dibakar, maka dia semakin menyala. Ketika sunnah itu semakin dibakar, maka dia akan semakin menyala di hati-hati para pencintanya. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi al-qalam dan demi apa yang ditulis oleh al-qalam. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan karunia Tuhanmu wahai Muhammad, engkau bukanlah orang yang gila. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya untuk wahai Muhammad pahala yang tidak henti-hentinya terus-menerus. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya wahai Muhammad engkau pemilik akhlak berbudi luhur pekerti yang tinggi. Karena itu merupakan perbedaan yang kontras antara kaum musyrikin dengan Rasulullah. Rasulullah bagaimanapun beliau dicerca, dicela, dihina, akhlak beliau tidak pernah berubah. Wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun. Engkau akan melihat Muhammad dan mereka akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa yang gila? Dia yang gila atau engkau yang gila wahai Muhammad? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Fala tusi'il mukadzibin. Wahai Muhammad, jangan pernah engkau tunduk kepada para pendusta. Jangan pernah tunduk kepada para pendusta. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap engkau itu bisa berlunak, berlembut terhadap mereka. Niscaya mereka pun akan lembut. Kan begitu sebagian kata mereka, lembutlah engkau sedikit, kita juga akan melunak. Karena mereka tidak menerima ketegasan dakwah tauhid bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzi jama'a malan wa 'addada. Sifat dan karakter yang Allah rekam dari para penentang dakwah di masa Nabi Muhammad.
alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang ia mengumpulkan harta lalu dia menghitung-hitungnya. Mungkin ada orang berkata, apa sangkut paut dengan ayat pertama dengan ayat yang kedua? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala terputus bahasannya. Pertama, bahasa tentang pencela dan penghina, sementara setelahnya berbicara tentang harta. Kata para ulama, tidak memiliki ketersambungan. Karena mereka para penentang dakwah, mereka itu mencari harta, mencari kekayaan, mencari uang untuk mengenyangkan isi perut mereka. Itu dengan apa? Itu dengan hasil mencerca dan mencela manusia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi ini dari kita. Kita membangun media-media, kita membuat akun-akun di Facebook kalian, di YouTube kalian, di Instagram kalian. Kalian buat itu hanya untuk menteror umat Islam. Kalian buat itu untuk membuat kebencian terhadap dakwah tauhid. Inilah mereka, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang ia mengumpulkan harta lalu dia menghitung-hitungnya. Selanjutnya kita akan sebutkan di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Allahumma shalli Allahumma shalli. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala yahsabu annama lahu akhlada. Dia menyangka dengan apa yang dia kumpulkan dari harta-harta tersebut akan mengekalkannya. Qala Abdullah bin Ka'ab, Al-Imam Abdullah bin Ka'ab, beliau berkata, mereka itu adalah alhahu maluhu bin nahar hada ila hada, yaitu dia orang-orang yang dilaikan dengan hartanya di siang hari. Di siang hari dia membuka akun YouTube-nya untuk menyerang, untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, untuk menghina serta mencela orang lain. Di siang hari dia mengeruk harta, sementara wa idza kana lail, ketika malam hari datang, nama ka'annahu jifah, dia tidur seolah-olah seperti bangkai yang busuk. Karena mereka makan nasi, mereka makan makanan, mereka mengenyangkan perutnya. Tidak lebih dari itu, karena mereka tidak memiliki keberkahan. Karena harta yang mereka hasilkan adalah harta dari menjual kehormatan orang lain. Karena dari harta yang mereka hasilkan adalah harta dari karena mencerca orang lain. Maka setelah itu, sendi-sendi pertulangan mereka tidak mampu untuk membangkitkan mereka dari apa yang mereka makan tersebut untuk bisa bangkit ibadah kepada Allah. Mereka tidak mampu untuk taat kepada Allah. Dan itu terlihat dari gurat-gurat wajahnya. Dan itu terlihat dari tutur katanya. Dan itu terlihat dari sepak terjangnya. Kenapa yang mereka makan itu hanyalah untuk sebagai kotoran saja? Ka'annahu jifah. Dia makan harta tersebut seolah-olah seperti bangkai yang busuk. La yumbazanna fil hutamah. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. La yumbazanna fil hutamah, benar-benar dia akan dilempar ke neraka hutamah. Al-hutamah li'annaha tuhattimu man fiha. Karena neraka ini adalah meremuk dan merendamkan orang di dalamnya. Wa ma adraka mal hutamah. Lalu Allah bertanya kepada Rasulullah, tahu tidak engkau Muhammad apa itu neraka hutamah? Narullah. Dia adalah api yang Allah siapkan, ilmu qadah yang dinyalakan oleh Allah. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang apinya itu membakar sampai-sampai ke hulu hati, tembus. Yang apinya tersebut membakar sampai-sampai ke hulu hati, tembus. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Ka'ab, yang hatinya atau yang api tersebut membakar sampai ke hatinya, hatta hadwa halqihi, sampai tembus ke ujung kerongkongannya. Dan itu api tersebut tembus membakarnya, berulang-ulang membakarnya. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka ini, dari kalangan orang-orang disebutkan sifatnya para pencela, pencerca dan penghina serta menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Tidakkah dia takut kepada Allah?
Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya mereka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama api tersebut mereka dibakar. Muhammad ibnu Ka'ab berkata, wahum ahya, dan mereka itu dibakar hidup-hidup. Kemana akan mereka lari? Mungkin hari ini kita bisa lari. Ketika kita dimintai keterangan tentang maksud menjatuhkan kehormatan orang lain, kita bisa lari mengklarifikasi ke sana kemari untuk membela diri sendiri. Tetapi ketika itu di hadapan Allah, bisakah kita berlari dari azab Allah Subhanahu wa taala? Maka kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, demikian pedih yang didapatkan oleh orang-orang yang suka mencela serta menghina dakwah, khususnya menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Lalu mereka dibelenggu di tiang-tiang yang memanjang. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya tiang-tiang yang memanjang itulah pintu-pintu yang diberikan palang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau bahwa orang-orang ini digiring oleh Allah ke neraka, yang dimana lisannya tidak pernah bisa menjaga dirinya daripada menjatuhkan kehormatan saudaranya semuslim. Digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian famuddat alaihim. Kemudian mereka dipasung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipasung, fi a'naqihimus salasil. Kemudian leher mereka diikat dengan rantai besi. Kemudian tiang-tiang dipanaskan oleh Allah. Kemudian mereka dibakar di atas hidung dan di wajah mereka. Bisakah kita lari dari hukuman Allah? Maka demikian bahwa kehormatan seorang muslim, kehormatan seorang mukmin itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hadir di sini, semoga diberikan kelembutan oleh Allah. Dan untuk kaum muslimin umumnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita. Yang dimana belakangan hari ini kita dihadapkan dengan masalah-masalah di internal umat Islam. Permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya masih bisa diperkarakan dengan, atau masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, duduk bersama-sama. Apalagi masalah itu adalah masalah fiqhiyat, ijtihadiyat. Akhirnya muncul orang-orang yang menganulir masalah. Dari masalah-masalah terjadi di antara internal umat Islam, ada tokoh-tokoh yang memang sengaja untuk mencari keuntungan dari pertikaian yang terjadi antara. Akhirnya mereka membidik orang lain dengan masalah-masalah yang sesungguhnya masalah tersebut masih dalam bahasan ilmiah. Mungkin sebagian orang ketika tidak qunut subuh, mereka menuduhnya dengan kalimat Wahabi. Ketika mungkin sebagian tidak zikir jamaah ketika selepas salat, zikirnya sendiri-sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Membidik seseorang dengan masalah-masalah yang sesungguhnya masih bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, yang menambahkan kesedihan kita adalah munculnya tokoh-tokoh yang kita kenal, yang dimana mereka dikirim ke Eropa, mereka dikirim ke Amerika, mereka dikirim ke Jepang untuk berbicara tentang perdamaian dunia. Tetapi itu omong kosong. Ketika mereka pulang ke negerinya, tentang terjadi antar umat Islam sendiri mereka tidak mampu untuk menyelesaikannya. Bahkan mereka menjadi terdepan untuk di antara permusuhan yang terjadi di antara dua internal umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah dari rusak-rusaknya hati, dari kotor-kotornya hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi umat Islam. Bahwa Mu'adz bin Jabal pernah datang ke hadapan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni ma yudkhiluni il jannah wa ma yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku dalam syurga dan menyelamatkan aku dari neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, jagalah milad dzalika kullih, yaitu kunci dari segala macam kebaikan-kebaikan. Apa itu wahai Rasulullah? Fa akhadha bi lisanihi faqala Rasulullah fakuffa 'alaika hadza. Lalu Rasulullah mengambil lisannya, lalu Rasulullah bersabda, jaga lisan kalian, jaga lidah kalian, karena lidah itu sangat mudah untuk memberikan komentar tanpa pikir panjang. Jaga lisan kalian. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadzuna takallamu bih. Apakah kita akan disiksa oleh Allah karena lidah-lidah kita apa yang kita ucapkan? Sakilat ka ummuk. Semoga ibumu kehilangan wahai Mu'adz. Menjadi tebusannya demi Allah, celaka engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nasi ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia itu disiksa oleh Allah di atas hidung dan di atas wajah-wajah mereka. Itu karena apa? Atau ulah dari apa yang mereka ucapkan dari lidah-lidah mereka. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
diberikan kefahaman yang baik tentang agama ini. Berangkat dari mentauhidkan Allah dengan sesungguhnya, mengenal sunnah Rasulullah yang sesungguhnya, mampu menjadikan hati-hati kita lembut, ta'aluf 'alal ukhuwah. Hati itu bisa lembut di atas persaudaraan. Atas segala sengketa yang terjadi, maka semoga kita bisa untuk duduk dengan baik-baik menyelesaikannya dimanapun, di lembaga apapun seperti kita, pendidikan seperti kita, segala masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya juga kepada kalian. Ibadallah, ya'lamu anna Allah amarakum bis-salati was-salami ala rasulihil karim biqaulih, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa ahlik al kuffar wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.